Halo, welcome back to CBC, welcome back to Chelsea Bola Channel. Jumpa lagi di episode ke-42 kali ini. How are you guys? Jadi, mana nih pilihan dari teman-teman semua? Apakah Victor pakai huruf C atau Victor pakai huruf K dan T? Sama-sama Victor sih. Jadi, semua itu masih possible ya guys. Sambil kita menunggu performance eksklusif dari Jackson setelah dia menandatangani kenaikan gaji yang kemarin, ya CBC berharap Jackson ini dapat improve secara instingnya sebagai striker dan juga secara kualitasnya, di mana dia itu meningkatkan nalurinya dia sebagai striker untuk menghunting bola, untuk menggolkan, ya. Kita sangat tunggu nih penampilan Nicholas Jackson pasca dia menandatangani kenaikan gaji dan perpanjangan kontrak dari Chelsea. Sehingga seluruh kesempatan emas ya yang dia dapat itu dapat berujung dengan gol. Amin. Oke, di hari yang indah dan berbahagia ini, CBC mau mengucapkan selamat pada Chelsea Football Club yang telah berhasil masuk kualifikasi Club World Cup di 2025 nanti. Semoga Chelsea ini dapat memenangkan Club World Cup untuk kali kedua ya. Loh, nggak salah bang. Kan Chelsea nggak menang trofi apapun musim lalu. Ah, ini nih. Makanya dengerin dulu dong, sabar. Nanti CBC akan jelasin bagaimana Chelsea ini kok bisa masuk ke qualified dari Club World Cup 2025 ini. Oke, kita langsung masuk saja membahasnya dikutip dari Peter Not Dururi. Anda mungkin terheran-heran bagaimana bisa Chelsea masuk ke dalam Club World Cup 2025 tanpa mengangkat trofi yang signifikan musim lalu. Itu adalah wajar pertanyaan tersebut muncul. Ya, bisa dilihat berikut ini tim qualified. Di situ ada Al Hilal, Al Nassr, ada Palmeiras, Boca Juniors, Chelsea, Real Madrid, Manchester City, Bayern Munchen, Paris Saint-Germain, Inter Milan, Porto, Juventus juga ada di situ. Ada Barcelona. Ya, CBC tidak bisa menyebutkan satu persatu ya. Nanti durasinya kelamaan ya. Oke, next. FIFA telah merubah format Club World Cup, memperluasnya dengan 32 tim untuk 2025. Format itu terbuka untuk beberapa slot lagi bagi para klub dari seluruh dunia termasuk beberapa tim dari negara yang sama. Nah, ini nih. Jadi mereka membuka format yang baru ya, teman-teman. Di mana sebelumnya kalau nggak salah cuma 16, sekarang menjadi 32 ya. Terus kok Chelsea bisa masuk ini ya? Kita coba telusuri lagi. Next, UEFA dari Badan Pengatur Sepak Bola di Eropa mendapat 12 dari 32 tempat tersebut. Tempat-tempat ini biasanya diperuntukkan bagi pemenang terkini, yaitu di Liga Champions, Liga Eropa, dan tim-tim dengan performa yang terbaik di Eropa selama beberapa musim terakhir. Lihat mengapa Arsenal dan Manchester United tidak ada di sana. Next. Chelsea lolos berdasarkan performa mereka selama beberapa musim terakhir. Kemenangan mereka di Liga Champions 2021, thanks to Tuchel dan the rest of the team, dan penampilan konsisten mereka di kompetisi Eropa sejak saat itu membantu mengamankan tempat Chelsea meskipun tanpa trofi terbaru. Next. Format baru ini juga menggunakan sistem poin untuk menentukan tim dengan performa terbaik. Poin-poin peringkat tinggi Chelsea dari penampilan musim sebelumnya sudah cukup untuk memberi mereka tempat di turnamen 2025.
Arsenal dan Manchester United masih belum bisa mendapatkan tempat. Sorry. Aduh, next. Untuk lolos ke Piala Dunia antar klub selanjutnya, konsistensi lebih penting dari sebelumnya. Bukan hanya tentang memenangkan satu trofi, apalagi Piala FA doang. Penampilan yang konsisten selama beberapa musim juga sangat penting. Kemampuan Chelsea untuk bersaing di level tinggi di Eropa telah memastikan posisi mereka. Oke, next. Selain itu, ada lebih banyak peluang bagi klub-klub besar. Turnamen yang diperluas ini berarti klub-klub yang mungkin belum pernah memenangkan trofi baru-baru ini masih memiliki kesempatan untuk bersaing. Ini tentang pengakuan atas kualitas dan kontribusi berkelanjutan terhadap permainan global. Jadi, Arsenal mungkin memiliki peluang tapi tidak di tahun 2025 besok, tapi mungkin di tahun 2026. Ingat dan garis bawahi, mungkin loh ya. Next. Jadi apa artinya ini bagi Chelsea? Kesempatan besar untuk memberi dampak di panggung global bahkan tanpa gelar yang terkini didapatkan. Ini juga dapat mendongkrak reputasi mereka, menarik bakat-bakat terbaik dan memberikan imbalan finansial. Wow, oke deh, Mr. Peter. Thanks, mate. Next. Jadi sudah cukup jelas ya kenapa Chelsea itu qualified ke klub World Cup di 2025 nanti. Oke, udah mau next aja tadi ya. Jadi seperti itu guys. Jadi kalau ada pertanyaan-pertanyaan di luar sana, kok bisa ya, kan nggak menang apapun, bla bla bla. Ya ini kasih video ini ke mereka. Ini jawabannya Bang, ya kan? Supaya teman-teman itu juga, ini ada buktinya ini, valid ini, ya kan? Nggak main-main. Oke, next kita bahas segmen berikutnya. Kita akan membahas posisi pemain yang 2 sampai 3 video episode dari CBC kemarin kita itu membicarakan ya. CBC sudah sempat singgung tadi di awal yaitu posisi striker. Ya, CBC ini membaca beberapa komentar ya. Mungkin di luar kanal dari CBC tentunya ya. Di mana Jackson ini di musim pertama kemarin itu termasuk striker yang bagus karena mencetak gol dan memberikan assist yang bagus juga kok. Oke, kalau CBC bisa explore ya, kita bisa lihat di sini Chelsea statistik dari Nicholas Jackson dari 43 penampilan dia di musim ini dan di musim lalu. Dia dapat membukukan 17 gol dan mengoleksi 6 assist dari 43 pertandingan. Yang berarti total keterlibatannya dia di dalam mencetak gol itu sekitar 50% ya. Jadi dalam 2 pertandingan dia itu baru dapat terlibat dalam membuat gol, entah itu mencetak gol atau mengasis, ya itu 1 dari 2 pertandingan. Apakah dapat dikategorikan bagus? Ya, bagus sih bagus ya menurut CBC. Jika dia bermain di tim mediocre yang peringkatnya klub tersebut itu 10 terbawah ya dari klasmen di musim lalu. Oke, mungkin banyak dari sobat CBC yang tidak setuju ya. Ya maaf ya teman-teman. Ya kita masing-masing punya pendapat ya. Terus emang dasarnya apa nih CBC kasih penilaian seperti itu? Kok ngomong seenaknya aja ya? Nah, ingat, sobat CBC itu sekarang sedang menonton Chelsea Bola Channel CBC. Yang dimana tentu saja CBC itu selalu ngomong berdasarkan fakta dan data, bukan seperti yang di luar di sana yang omon-omon doang tanpa pakai fakta dan tanpa pakai data ya. Oke, kita langsung masuk ke situs Premier League. Teman-teman juga bisa cari deh kalau CBC gak percaya dan CBC kasih berita hoax. Silakan cek ya. Masuk ke situs Premier League. Terus masuk ke player comparison, oke? Ya, nggak adil dong ya Bang, kalau misalkan Jackson itu dibandingkan dengan Haaland atau Muhammad Salah. Ya, CBC paham di sini ya. Coba deh CBC carikan tim yang di bawah Chelsea ya, oke? Sepakat? CBC ambil tim Bournemouth ya deh, oke?
Di musim lalu itu dia peringkat 12 dari klasemen 2023-2024. Ya, di sini CBC mengambil striker mereka yang dimana juga merupakan produk dari Chelsea Academy, yaitu Dominic Solanke. Dan sekarang ini baru-baru saja transfer dan bermain di Tottenham Hotspur. Oke, bila dilihat penampilannya, ya kita lihat sama-sama lihat nih ya. Itu 38. Dua-duanya bermain 38. Dan menciptakan 16 gol untuk Jackson, 19 gol untuk Solanke. Di assist Jackson itu menciptakan 6, sedangkan Solanke hanya 3. Oke. Sehingga total Jackson itu adalah 22 dan Solanke juga 22. Nah, kan seri, Bang. Ya, bentar, sabar. Kita masuk ke statistik attacking ya. Dari goal per match Jackson itu 0,42, sedangkan Solanke 0,50 ya. Selisih tipis lah ya. Menit per gol dari Jackson itu adalah 190 dan Solanke itu 176 ya, Betty lah ya. Oke. Kemudian shot dari Jackson hanya 86, sedangkan Solanke 109. Sedikit lebih banyak lah ya. Shot on target Jackson 46, Solanke hanya 38. Sedangkan shot off target Jackson 23 dan Solanke 40. Shot accuracy Jackson 66,67%, sedangkan Solanke drop di bawah 48,71. Nah, itu kan lebih bagus banyak, Bang, dari Jackson daripada Solanke. Wait. Bentar. Sabar dong. Kita langsung ke baris kelima di sini ya. Goal from outside box Jackson 0 dan Solanke 2. Tendangan mengenai tiang Jackson 3 dan Solanke 4. Kemudian big chance to score Jackson 13 dan Solanke 14. Kemudian yang terakhir, big chance miss atau peluang besar yang hilang. Ya, peluang besar yang hilang. CBC ulangi lagi. Peluang besar yang hilang. Ya. Jackson 26, Solanke hanya 14. Selisih berapa itu ya guys? 12 guys. Jadi jika kita hanya melihat perbedaan golnya dan asisnya, maka itu tidak relevan atau tidak menggambarkan sama sekali keadaan yang sebenarnya, di mana Jackson itu berhasil mencetak 16 gol dan Solanke 19 gol. Beda tipis. Tapi ingat, peluang besar yang hilang yang dimiliki oleh Jackson itu 26 guys. Iya, 26. Dia bisa mencetak hanya 16 gol ya. Let's see, jika dia itu bisa mengubur peluang emasnya, ya nggak usah banyak-banyak, 50% aja setengahnya ya. 26 berarti 13. Berarti 16 gol dia, jika ditambah 13 berarti peluang yang dia total dapatkan itu 29 gol. Mestinya yang dia akan ciptakan jika dia tidak membuang 50% saja dari peluang yang dia dapat, yaitu 26 peluang tersebut. Maka dia akan menjadi top scorer di Premier League karena Haaland itu hanya mencetak 27 gol. Ya. Dan perlu diingat, teammates dari masing-masing tim, di mana Bournemouth ya emangnya ada siapa sih ya. Kemudian bandingkan dengan Chelsea, ada Palmer, Enzo, Madueke, Sterling. Makanya CBC berkali-kali bilang kalau kita mau berargumen ya pakai data bos. Jangan asal omon aja gitu loh ya. Jadi sudah clear ya. 26 big chances yang dia miss di musim lalu itu sudah sangat clear. Makanya CBC bilang, CBC hanya menjelaskan berdasarkan data ya. Dan actually CBC have no personal problem issue with Jackson dan tentu saja tetap support dan dukung dari Jackson. Makanya CBC tadi berpesan di awal di video ini. Ya, CBC ulangi lagi ya. In case kalau teman-teman atau sobat CBC ini keskip, ya, CBC ini berharap Jackson ini dapat improve insting dan nalurinya sebagai striker, di mana seluruh kesempatan emasnya itu dapat berujung dengan gol. Amin. Ya. Lah terus
Kalau bukan Jackson siapa Bang? Solusinya apa dong? Jangan cuma kasih masalah ya. Karena ini kan bursa sudah tutup. Kemudian eh, bursa akan dibuka lagi nanti di Januari ya. Mungkin ini yang terlintas di benaknya Sobat CBC ya. Oke, kalau CBC lihat ini, Jackson ini patut diberikan kesempatan hingga 5 pertandingan ke depannya. Jika bila dia masih sama ya seperti musim lalu performanya, maka CBC ini berharap Enzo Maresca ini dapat berani dalam mengambil keputusan untuk memberikan kesempatan kepada Nkunku atau Felix untuk bermain false nine. Karena tidak mungkin juga kita harus menunggu hingga bursa transfer Januari nanti. Oke, clear ya teman-teman. Remember, whatever happen, once blue, it's always blue. Tetap support Chelsea. Next, kita bahas bursa transfer. Dikutip dari Mr. Don Smith, Chelsea mau menjual Ben Chilwell, tapi mengirim dia untuk peminjaman terlihat lebih memungkinkan. Dengan Turki yang dimana merupakan harapan terbaiknya untuk pindah antara sekarang dan Januari setelah dia dibekukan oleh Enzo Maresca. Chilwell telah dibilang bahwa dia tidak akan bermain. So sad ya teman-teman. Ya, kita tahu ya siklus left back ini di mana awalnya diawali oleh Marcos Alonso dan Emerson sebagai backup. Kemudian Emerson itu tersingkir dan pindah ke West Ham, kalau salah. Kemudian Ben Chilwell ini masuk ya, dari Leicester, semoga nggak salah. Kemudian menjadi skuad utama. Otomatis Marcos Alonso terpinggirkan dan pindah ke Barcelona. Dan kalau tidak salah lagi, dia sekarang bermain di Getafe. Baru saja transfer kemarin di bursa musim panas. Kemudian sebagai backup dari Chilwell ini masuk Cucurella dari Brighton. Oke? Dan sekarang giliran Chilwell yang tersingkir. Dan Viega itu masuk sebagai backup dari Cucurella untuk mengisi pilihan utama. Wah, siklus roda kehidupan ya. Terus bergulir teman-teman. Jadi, buat teman-teman posisinya yang sedang di bawah saat ini, jangan putus asa dan tetap percaya bahwa roda kehidupan itu akan terus bergulir. Keep the fighting spirit. Oke? Next. Dari ESPN FC, Angelo Gabriel mendapat beberapa penawaran dari klub Champions League di Belanda dan Europa League Club di Portugal. Tapi dia memilih Arab Saudi bukan hanya karena gajinya yang besar, tapi dia akan menjadi bagian dari pemain Brasil lainnya di liga tersebut dan kesempatan untuk bermain dengan Cristiano Ronaldo. Ya, di Al Nassr sudah ada Cristiano Ronaldo. Wah, very good choice ya, Angelo. Bisa belajar banyak di Al Nassr selain usianya itu baru 18 atau 19, 18 kayaknya. Itu dia dapat bermain dengan Maestro Cristiano di sana ya. Aduh, CBC jadi penasaran nih ya, bagaimana permainan Angelo berkombinasi dengan Ronaldo. Menarik, menarik. CBC ini sebenarnya sedikit menyesalkan ya, teman-teman. Karena coba teman-teman lihat video CBC di episode post-match Chelsea di saat preseason kemarin. Itu CBC kagum sama Angelo ya saat dia masuk menggantikan Nkunku dan dia punya talenta yang sangat luar biasa ya. Sayang sekali momentumnya itu tidak pas teman-teman. Karena skuadnya Chelsea di posisinya dia itu sudah penuh. Jadi teman-teman, terkadang kita itu terpaksa membuang pemain ya, karena momentumnya itu tidak pas. Contoh Mohamed Salah, kemudian Kevin De Bruyne, di mana saat itu sudah ada Hazard, Oscar, dan Willian. Dan kemarin Havertz dan Timo Werner yang momennya juga tidak pas mengingat pelatih saat itu melihat tipikal permainannya dia, style of play dari pelatih itu tidak sesuai dengan profil dari Havertz maupun Werner, sehingga potensi dari mereka berdua ini tidak terlihat. Semoga Chelsea ini saat menjual dari Angelo ini menetapkan klausul buyback ya teman-teman.
Jadi once dia perform dengan bagus, kita bisa buyback kembali untuk masukkan ke dalam tim. Oke, sebelum menutup video dari CBC di episode ke-42 ini, CBC mau ingetin buat sobat CBC. Jangan lupa nanti malam pukul 1 dini hari nanti waktu Indonesia bagian Barat, kita akan mengawali perjuangan dalam putaran klasifikasi Piala Dunia 2026 di zona Asia yang menghadapi Arab Saudi ya, yang berlangsung di King Abdullah Sport City di Jeddah dan akan ditayangkan oleh RCTI dan juga streaming di Vision Plus. Di mana saat ini Arab Saudi dilatih oleh pelatih yang tidak asing lagi kita dengar, yaitu Roberto Mancini yang dulu juga sempat melatih di Manchester City dan sempat menjadi pemain di tim favorit CBC di Liga Italia yaitu Lazio. Aduh. Oke, CBC juga punya kabar gembira buat sobat-sobat CBC yang juga pecinta timnas Indonesia. Dikutip dari laman PSSI, kiper utama dari FC Dallas dari Liga MLS di Amerika, yaitu Martin Paes, bisa memperkuat timnas Indonesia kontra Arab Saudi. Yeay, oke. CBC tambah semangat ini ya teman-teman untuk mendukung tim nasional Indonesia. Semoga kehadiran Paes ini ya dapat menambah kepercayaan diri dari para pemain bertahan dari Indonesia. Dan kita doakan supaya timnas kita ini dapat meraih kemenangan atau setidaknya itu berhasil mencuri 1 poin di kandang Arab Saudi. Amin. Oke. That's all di episode ke-42 ini. Thank you for watching. Don't forget to support channel CBC by subscribe, like, dan share. Oh iya, teman-teman kalau punya rezeki yang lebih dan mau lebih lagi untuk membantu channel CBC ini, ya boleh banget. Ya itu untuk dapat lebih berkembang lagi ya. Sekarang CBC sudah tersedia fitur Super Thanks di video di bawah ini. Thank you so much for support and have a nice day. Take care and keep the blue flag flying high. Come on you Blues.